Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Semesta. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 3. Video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi statistika dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, melalui video pembelajaran ini diharapkan kita bisa mencapai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk ukuran pemusatan. Yang kedua, menghitung nilai ukuran pemusatan data tunggal. Kita akan membahas mengenai median, modus, dan mean. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu median. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Sebelum kita menentukan letak median, terlebih dahulu kita mengurutkan data yang terkecil hingga data yang terbesar. Letak median bisa kita tentukan dengan rumus 1/2 dalam kurung N ditambah 1 dengan N yang menunjukkan banyak data. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Baiklah, berikut ini adalah contoh soal untuk median. Di sini telah disajikan data nilai ulangan 9 orang siswa. Ada 85, 78, 80, 75, 80, 79, 100, 95, dan 90. Bagaimana cara kita mencari median dari data berikut ini? Nah, teman-teman, yang pertama kita harus mengurutkan data ini dari nilai data yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk itu mari kita urutkan bersama. Yang pertama dimulai dari 75, kemudian 78, 79, 80, 80, lalu 85, kemudian 90, 95, dan 100. Nah, setelah kita mengurutkan data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar, barulah kita akan mencari letak median menggunakan rumus berikut ini, yaitu 1/2 dalam kurung N ditambah dengan 1. Nah, untuk N atau banyak data dari data berikut ini, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk itu kita ketahui bahwa N dari data ini adalah 9. Langsung saja kita masuk ke dalam rumusnya. 1/2 69 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali dengan 10 dengan hasilnya yaitu 5. Nah, karena hasil dari atau letak mediannya adalah pada data kelima, maka kita akan menghitung bersama pada data yang sudah diurutkan ini. Data yang di urutan kelima lah yang akan menjadi median dari data ini. Untuk itu mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena yang berada pada urutan kelima adalah 80, maka yang menjadi median dari data ini adalah 80. Nah, sangat mudah bukan? Apalagi jika kita lebih memperbanyak lagi, pasti kita dengan mudah menguasai materi ini. Selanjutnya yaitu data kedua dalam bentuk yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk bentuk data yang seperti ini, kita akan
mulai dengan menentukan letak mediannya. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 1/2 dalam kurung N tambah 1. Nah, untuk N atau banyak data dapat kita ketahui dengan menghitung frekuensinya, yaitu 4 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 dan ditambah 4. Sehingga untuk N atau banyak data dari data ini adalah 20. Maka letak median yaitu 1/2 dalam kurung 20 ditambah 1 sama dengan 1/2 dikali 21 yang hasilnya adalah 10,5. Nah, jika hasilnya 10,5 seperti ini, bagaimana cara kita tahu di mana letak median jika pada bentuk data yang disajikan di dalam tabel? Nah, jika letak mediannya 10,5, maka untuk letak datanya terletak pada data ke-10 dan data ke-11. Untuk mengetahui di mana data ke-10 dan data ke-11, bisa kita ketahui dengan menghitung frekuensinya. Dimulai dari untuk nilai atau kelas pertama dengan frekuensi 4. Tentu saja data yang ke-10 dan ke-11 tidak mungkin ada pada kelas atau nilai pertama, karena kelas atau nilai pertama memiliki frekuensi 4. Selanjutnya untuk nilai kedua juga masih belum. Nilai ketiga di sini sudah ada 9, masih belum. Nah, pada nilai ke-8 yaitu ada ketika kita jumlahkan dari atas ini ada 15, sehingga otomatis data ke-10 dan data ke-11 ada pada nilai 8. Ya, jadi letak mediannya yaitu pada data ke-10 dan 11. Nah, data ke-10 dan data ke-11 ini berada pada nilai ke-8. Dan untuk mengetahui mediannya, kita akan menjumlahkan nilai di mana letak median tersebut, yaitu 8, karena kita menemukannya pada dua data, yaitu data ke-10 dan data ke-11, maka kita tambahkan 8 ditambah 8 dan dibagi 2. Kenapa 8 ditambah 8? Karena kedua data ini berada pada nilai ke-8, yaitu data ke-10 dan data ke-11. Sehingga 8 ditambah 8 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka median atau nilai tengah dari data ini adalah 8. Nah, jadi begitulah bagaimana cara kita menentukan median, baik dalam data dengan bentuk seperti ini maupun dalam data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahami median. Selanjutnya akan kita mempelajari modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai pada data yang sering muncul atau dengan nilai frekuensi yang paling tinggi. Baiklah, untuk lebih memahami tentang modus, marilah kita simak contoh soal berikut ini. Berikut contoh soal menemukan modus. Oke, baik, bisa kita lihat dari data yang sudah terurut. Ada 75, 78, 79, 80, 80, 85, 90, 95, 100. Jadi nilai modus pada data ini adalah 80, karena paling banyak muncul sebanyak 2 kali. Bisa kita lihat pada data yang kedua, nilai modusnya adalah
8 dengan frekuensi terbesar yaitu 6. Oke, jadi begitulah contoh soal modus. Semoga teman-teman semakin memahaminya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi mean atau nilai rata-rata. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jadi di sini menentukan mean kita menggunakan rumus Exter sama dengan sigma n dikali frekuensi dibagi sigma frekuensi. Sigma n kali frekuensi artinya masing-masing nilai dikalikan dengan masing-masing frekuensi lalu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan keseluruhan frekuensi. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh soal berikut ini. Berikut contoh soalnya. Jadi nilai mean dari data di atas yaitu Exter sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyak data, yaitu 75 ditambah 78 ditambah 79 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 95 dan ditambah 100, lalu dibagi dengan 9, yaitu hasilnya 84,6. 84 ini dibulatkan menjadi 85. Jadi nilai mean dari data di atas yaitu 85. Untuk menentukan nilai mean pada data tabel di atas, maka kita menggunakan rumus yaitu sigma n dikali dengan frekuensi lalu dibagi dengan sigma frekuensi. Langsung saja sama dengan sigma n atau nilai dikalikan dengan masing-masing frekuensi lalu dibagi dengan 20. Hasilnya 150 dibagi dengan 20 hasilnya 7,5. Jadi nilai mean pada data tabel di atas yaitu hasilnya 7,5.